Pochettino tidak suka dengan adanya VAR. Kyle Walker semakin dekat ke Munchen. Sheffield resmi terdegradasi dari Liga Inggris. Chiesa berkhianat ke Roma. Kesuksesan timnas U23 disorot media Al Jazeera. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Dalam lanjutan pertandingan Liga Inggris, Liverpool harus puas dengan hasil imbang 2-2 kala bertandang ke markas West Ham United. Gol West Ham dicetak Jarrod Bowen di menit ke-43 dan Michael Antonio di menit ke-77. Lalu disamakan oleh Andrew Robertson pada menit ke-48 dan gol bunuh diri Alfonso Areola pada menit ke-65. Hasil ini membuat The Reds gagal menyalip Manchester City di urutan kedua klasmen sementara Liga Inggris. Hal yang sama juga dialami Manchester United yang imbang 1-1 dengan Burnley. Gol MU dicetak oleh Anthony di menit ke-79. Namun berhasil disamakan oleh Zeki Amdoni di menit ke-87. Dengan tambahan 1 poin, MU gagal memangkas jarak dengan Tottenham yang berada di peringkat kelima klasmen sementara. Hasil imbang juga dialami Chelsea. Skuad racikan Mauricio Pochettino imbang 2-2 di kandang Aston Villa. Sempat tertinggal oleh gol bunuh diri Marc Cucurella pada menit ke-4 dan Morgan Rogers di menit ke-42. The Blues bangkit dan menyamakan kedudukan melalui aksi Noni Madueke dan Conor Gallagher di babak kedua. Sementara itu, Newcastle United justru menang telak dengan skor 5-1 kala menjamu Sheffield United. Sempat tertinggal melalui tandukan Anel Ahmedhodzic. Pada menit kelima, Newcastle comeback lewat gol-gol yang dicetak oleh Alexander Isak di menit ke-26 dan 61, Bruno Guimaraes pada menit ke-54, gol bunuh diri dari Ben Osborne pada menit ke-65, dan Callum Wilson di menit ke-72. Hasil ini membuat Newcastle menempel ketat United di urutan ke-6. Terbang ke Italia, Lazio menang tipis kala menjamu Hellas Verona. Gol sematawayang Lazio dicetak oleh Mattia Zaccagni pada menit ke-72. Dengan tambahan 3 poin, Lazio naik ke peringkat ke-6 klasmen sementara Serie A. Di laga lain, Juventus dan AC Milan harus puas berbagi angka saat laga berakhir dengan skor 0-0. Beralih ke Liga Spanyol, Girona terus menjaga asa untuk tampil di Liga Champions dengan menang 2-0 atas Las Palmas. Gol Girona dicetak oleh David Lopez pada menit ke-26 dan Artem Dovbyk di menit ke-57. Kemenangan ini bikin Girona tetap berada di urutan kedua klasmen sementara La Liga. Di pertandingan lain, Atletico Madrid menang 3-1 atas Athletic Bilbao. Gol Los Rey Blancos dicetak oleh Rodrigo de Paul, Angel Correa, dan 1 gol bunuh diri dari Unai Simon. Sementara itu, Bilbao hanya membalas sekali melalui sepakan Nico Williams pada menit ke-45. Selepas menelan imbang di laga kontra Aston Villa, pelatih Chelsea Mauricio Pochettino dikabarkan tak senang dengan beberapa keputusan wasit, terutama wasit yang bertugas di ruangan VAR. Dilansir Sky Sport, Pochettino merasa banyak dirugikan dalam pertandingan tersebut. Salah satunya ketika adanya gol Chelsea yang dianulir oleh wasit gara-gara VAR. Menurutnya, VAR hanya merusak citra Liga Inggris. Jelang derby London Utara melawan Tottenham, Mikel Arteta mengkonfirmasi bahwa salah satu pemainnya berpeluang melakukan comeback dari cedera. Pemain itu adalah Jurriën Timber. Pemain berkebangsaan Belanda itu dikabarkan telah pulih dari cedera lutut yang dialami pada Agustus lalu. Kini, Timber sudah dalam kondisi yang jauh lebih baik dan siap membantu Arsenal untuk memenangkan sisa laga musim ini. Adegan kurang mengenakan tersaji di depan bench pemain Liverpool tadi malam ketika Mohamed Salah akan memasuki lapangan sebagai pemain pengganti. Dirinya justru terlibat adu mulut dengan Jurgen Klopp. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Dilansir Standard, keduanya menolak untuk menjelaskan saat ditanya oleh wartawan. Sementara itu, Salah hanya mengatakan bahwa jika dirinya membuka mulut soal itu, maka dirinya akan berada dalam bahaya. Pernyataan ini menimbulkan spekulasi bahwa hubungannya dengan klub sedang tidak baik-baik saja.
Bayern Munchen dikabarkan akan membangkitkan lagi ketertarikan kepada Kyle Walker musim panas nanti. Dilansir Daily Star, Munchen berniat untuk kembali mengadakan negosiasi dengan City setelah tawaran pertama ditolak pada musim panas lalu. Kabarnya, City akan berhati-hati untuk melepas sang pemain karena Walker merupakan bagian penting dari permainan City selama beberapa tahun terakhir. Tapi jika Munchen mau memasukkan nama Jamal Musiala dalam kesepakatan, itu lain cerita. Berkurang mengenakan menimpa bintang muda Manchester United Alejandro Garnacho. Saudara laki-lakinya yakni Roberto dikabarkan telah melayangkan hinaan yang berlebihan kepada pemain Liverpool Cody Gakpo. Dilansir Daily Mail, saudara laki-laki Garnacho menyindir tentang performa Gakpo sebelum pertandingan Liverpool melawan West Ham. Roberto menganggap bahwa kedatangan Arne Slot tak akan membuat sang pemain bisa bermain lebih bagus musim depan. Kekalahan 5-1 atas Newcastle United kemarin telah mengakhiri perjuangan Sheffield United di pentas tertinggi sepak bola Inggris musim ini. The Blades dinyatakan resmi terdegradasi ke divisi Championship. Dilansir The Athletic, dengan menyisakan 3 pertandingan lagi, Sheffield jadi tim pertama yang terdegradasi musim ini. Itu karena mereka baru mengumpulkan 16 poin dan tak akan sanggup mengejar poin Nottingham Forest yakni 26 poin di urutan ke-17 meski memenangkan sisa pertandingan. Misi pencarian pelatih baru AC Milan kabarnya telah usai. Manajemen klub telah memutuskan bahwa Julen Lopetegui jadi kandidat terkuat untuk menggantikan Stefano Pioli musim depan. Namun, dilansir Football Italia, munculnya nama Lopetegui membuat sejumlah fans Milan murka. Mereka menolak keras penunjukan pelatih berkebangsaan Spanyol itu. Ultras Milan bahkan sampai mempopulerkan tagar Lopetegui untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar menginginkan pelatih yang lebih berkualitas dari sekedar Julen Lopetegui. Jelang big match melawan Napoli, pelatih AS Roma saat ini Daniele De Rossi membagikan kabar positif tentang perkembangan kesehatan Ivan Dika. Dilansir Football Italia, legenda AS Roma itu mengatakan bahwa Dika sudah mencapai kondisi kebugaran yang jauh lebih baik dari sebelumnya. De Rossi bahkan mengkonfirmasi bahwa Ivan Dika akan menjadi starter melawan Napoli pekan ini. Kabar mengejutkan datang dari bintang Juventus Federico Chiesa. Sang pemain dikabarkan telah menimbulkan minat dari beberapa klub termasuk rival Juventus, AS Roma. Dilansir ESPN, kontrak Chiesa bersama Juventus akan berakhir pada pertengahan tahun 2025. Namun, sang pemain tak kunjung mencapai kesepakatan baru dengan klub. Maka dari itu, Juve tidak menutup kemungkinan bakal melepas Chiesa ke Roma akhir musim ini, ketimbang harus kehilangannya dengan status bebas transfer. Bintang tim nasional Georgia, Vicha Kvaratskhelia dikabarkan belum juga mencapai kesepakatan soal kontrak baru dengan Napoli. Hal ini membuat beberapa petinggi klub cemas karena banyak klub yang berminat pada Kvara. Dilansir Football Italia, salah satu klub yang sedang memantau Kvara adalah Barcelona. Di tengah negosiasi kontrak baru dengan Napoli, El Barça terus menggoda sang pemain untuk hengkang. Hal itu telah dikonfirmasi oleh sang agen Mamuka Jikeli. Kasus rasisme kembali terjadi di sepak bola Spanyol. Setelah beberapa pekan lalu Vinicius Junior, kini Nico Williams yang jadi korban. Perlakuan rasis itu didapat Nico kala bertandang ke markas Atletico Madrid. Dilansir ESPN, penyerang berkebangsaan Spanyol itu diteriaki monyet oleh beberapa oknum tak bertanggung jawab di tribun Metropolitano Stadium. Nico pun membalasnya dengan mencetak gol penyeimbang. Usai menjebol gawang Jan Oblak, ia berlari ke tribun dan menunjukkan lengannya. Tindakan ini mengacu pada warna kulitnya yang dihina itu. Kejutan timnas Indonesia U23 yang melaju ke semifinal Piala Asia U23 telah mendapat sorotan dari berbagai media asing. Salah satunya media asal Timur Tengah, Al Jazeera. Menurut laporan, Al Jazeera menyebut peran penting sosok Erick Thohir di balik transformasi sepak bola Indonesia. Al Jazeera juga menilai pengalaman Erick yang pernah memimpin Inter Milan menjadi berkat tersendiri bagi sepak bola Indonesia. Ketika diwawancarai oleh Al Jazeera, Erick menyampaikan mimpi Indonesia. Dirinya menyebut timnas Indonesia sebagai raksasa yang sedang berusaha bangkit dari tidurnya. Dikutip dari Football Espana, Barcelona memprioritaskan pemain sayap kiri baru untuk musim depan. Menurut kabar, bintang Liverpool Luis Diaz sebagai target nomor 1 mereka.
Diaz dihargai sekitar 70 juta euro oleh Liverpool di tengah rumor bahwa para pelatih kehilangan kesabaran dengan penampilannya. Dan pemain Kolombia itu mungkin tertarik untuk memulai awal baru di sepak bola Spanyol pada tahun 2024. Arsenal telah membuka pembicaraan kontrak dengan Gabriel Magalhaes menurut surat kabar Inggris Sky Sport. Bek tengah ini telah menjadi pemain bintang bagi Meriam London dan sekarang bisa memperpanjang masa tinggalnya bersama The Gunners. Gabriel menandatangani perpanjangan kontrak pada Oktober 2022 yang masih memiliki sisa waktu 2 tahun, namun diskusi awal dilaporkan membuahkan hasil yang positif. Karir Pau Cubarsí meningkat pesat di Barcelona. Dari debutan di tim utama pada bulan Januari menjadi starter reguler di klub dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Blaugrana akan memberinya kontrak baru untuk mengamankan masa depannya. Saat ini ia hanya terikat kontrak selama 3 tahun, namun begitu ia berusia 18 tahun, Barcelona memberinya kontrak jangka panjang. Kesepakatannya akan dimulai dari 4 juta euro per musim tahun depan, dan meningkat menjadi 12 juta euro per musim pada tahun 2029. Real Madrid telah banyak dikaitkan dengan bek sayap Kanada Alphonso Davies selama setahun terakhir dan banyak yang memperkirakan dia akan tiba musim panas ini. Namun hal itu tampaknya tidak mungkin terjadi berdasarkan kabar terbaru yang terjadi di ibu kota Spanyol. Relevo mengungkapkan bahwa kontrak antara Davies dan Real Madrid mendingin dalam beberapa pekan terakhir. Penyebabnya adalah perubahan prioritas Los Blancos. Penampilan Mendy dianggap telah memenuhi ekspektasi dan dapat diberi perpanjangan kontrak. Legenda sepak bola wanita Brazil, Marta, mengatakan dia akan pensiun dari sepak bola internasional tahun ini. Striker berusia 38 tahun ini merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa Brasil di sepak bola internasional dengan 123 gol dalam 196 penampilan. Marta bisa tampil ke-6 di Olimpiade jika dia terpilih masuk skuad Brasil musim panas ini di Paris. Tidak akan ada lagi Marta mulai tahun 2025 di timnas sebagai atlet. Ivan Rakitic terang-terangan menghina Lionel Messi. Rakitic menjelaskan mengapa legenda Argentina Lionel Messi bukanlah kapten yang sempurna di Barcelona. Gelandang Kroasia yang bermain bersama Messi di Barcelona dari 2014 hingga 2020 mengklaim bahwa legenda sepak bola itu tidak pandai memberitahu Anda apa yang harus Anda lakukan saat dia menjadi kapten klub. Kedua pemain tersebut telah pindah dari Barcelona. The Mirror mengklaim Erik ten Hag siap meninggalkan MU musim panas ini jika dia tidak mendapat jaminan pemilik United, Sir Jim Ratcliffe dan orang kepercayaannya bahwa mereka berkomitmen terhadap proyeknya. Laporan tersebut menyebutkan Erik ten Hag bersiap untuk keluar dari Old Trafford sebelum dia dipecat manajemen Setan Merah. Menurut Telegraph, pelatih asal Belanda itu adalah salah satu dari 3 kandidat terakhir yang dipertimbangkan Ajax untuk mengambil alih musim panas ini. Kamis 24 April 2024 menjadi peringatan 10 tahun meninggalnya mantan pelatih Barcelona Tito Vilanova. Ex-bintang Barcelona Lionel Messi turut memberikan penghormatan kepada sosok yang pernah menanganinya di Spanyol itu. Dalam sebuah postingan di Instagram story miliknya, mega bintang yang sekarang membela Inter Miami itu mengungkapkan perasaannya mengenai Tito Vilanova. Sudah 10 tahun, kami tidak akan melupakanmu Tito, tulis Messi dengan foto dirinya bersama mantan pelatih Barcelona itu. Fernando Torres bersiap untuk promosi kepelatihan di Atletico Madrid. Pelatih berusia 40 tahun ini bertanggung jawab atas Juvenil A, tim junior utama di Atletico. Pada awal musim semi dilaporkan bahwa Torres merasa dia telah melewati level tersebut dan dia menginginkan tantangan baru untuk musim depan. Relevo melaporkan semuanya mengarah ke Atletico Madrid B untuk Torres di masa depan. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!